Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin lanjut video saya sebelumnya. Jadi pada video saya sebelumnya itu adalah melilit kumparan utama dinamo mesin cuci. Itu bagian video saya yang bagian pertama. Kemudian yang bagian kedua itu melilit kumparan bantunya ya, dinamo mesin cuci. Kemudian sekarang ini adalah bagian 3 dan bagian yang terakhir, proses penyambungan dan pengetesan. Kali ini sudah saya ikat yang di belakangnya untuk mempercepat waktu ya. Jadi saya ikat karena ini sama saja cara ikatnya dengan yang di depannya nanti ya. Jadi langsung saja. Jadi caranya itu ini kabel, ini ekor dari kumparan utama kita gabung dengan kepala dari kumparan bantu. Jadi ini adalah kepala dari kumparan bantu, saya bisa dilihat ini adalah kepala, jadi awal lilitannya ya. Ini kita gabung, dan yang kita gabung ini kita pasangkan fuse. Jadi fuse pengamannya, jika terjadi over panas dia akan memutus sehingga dinamo kita aman ketika terjadi masalah seperti kerusakan pada busing atau dinamo kita melengket. Dia akan aman pada saat dia tidak bekerja dengan sesuai kinerjanya ya. Jadi ini, jadi di sini kita langsung saja kita pasang seperti ini ya. Ini kita kasih selongsong 1 mili. Oke, ini selongsong 1 mili. Jadi yang kita gabung itu adalah kepala dari kumparan bantu dan ekor dari kumparan utama. Ekor itu akhirnya ya, kepala dia itu awalnya, awal mula gulungan. Oke, ini kita kasih selongsong. Setelah itu kita bisa menghilangkan emailnya dulu ya. Ini emailnya harus kita hilangkan emailnya dengan menggunakan karcar. Ini kita kerok sampai emailnya hilang, sehingga yang tersisa hanya tembaganya agar dia terkoneksi dengan kabel. Jadi ini harus kita hilangkan, jadi emailnya ya, kita hilangkan emailnya. Oke. Jika ada pertanyaan, Anda bisa menulis di komentar. Insya Allah saya akan balas jika saya tidak sibuk ya. Oke, jangan lupa like and subscribe, dan jangan lupa berbagi sesama yang membutuhkan. Mungkin ada yang membutuhkan video ini, Anda bisa membagikannya lewat apa saja. Karena di sini tujuan saya hanya berbagi ya, untuk berbagi apa yang saya tahu, dan semoga ini bermanfaat untuk yang membutuhkannya. Oke, ini sudah bersih, kelihatannya tembaganya. Ini masih ada sedikit. Sekarang kita pasang yang kabel. Jadi ini sesuai dengan aslinya ya, sesuai pada saat saya bongkar. Di sini juga dia sesuai pada aslinya saya pasang. Di sini tuh dia fuse-nya dia tuh yang gabung. Jadi pada saat kita pasang ke mesin cuci, kita tidak bingung-bingung lagi karena kita sesuaikan dengan kabel bawaan mesin cuci. Oke, sudah. Sekarang ini kabel yang keduanya ya. Jadi ini oke, jadi ini itu ekor dari kumparan bantu
kita kasih kabel warna merah, maaf, bukan warna merah tapi warna biru, tapi tidak apa-apa terbalik ya, karena ini putarannya bolak-balik, dia tidak searah. Jadi kita bisa kasih kabel yang warna biru atau yang warna merah. Oke, ini harus kita kasih selongsong untuk mencegah terjadinya konslet antar gulungan. Oke. Jadi ini selongsong yang digunakan adalah selongsong 1 mili. Ini biasa saya namakan selongsong. Saya tidak tahu di tempat Anda mungkin ada nama lain dari ini. Jadi itu tergantung kalian ya menamakannya apa. Yang jelas di tempat saya ini namanya selongsong. Oke. Jadi dia ada kawat di atasnya, jadi saya ulang, saya rapikan saja ini ya. Kawatnya patah, jadi saya rapikan. Oke, kemudian ini kita bisa kasih kabel yang warna merah di sini. Kemudian kita kasih selongsong lagi. Oke, selanjutnya kita hilangkan pelapis ML-nya agar dia dengan kabel itu terkonek. Karena jika kita langsung melilit ke kabel, ini tidak akan terkonek antar kabel, sehingga tidak ada hubungan antara gulungan yang satu dengan gulungan yang lainnya. Ini harus betul-betul bersih agar pada saat kita solder timah kita bagus lelehannya, dia meresap ke celah-celahnya. Jadi betul-betul harus bersih. Oke, sekarang yang satu harus bersihkan dengan bagus ya, dengan baik. Baik, sudah. Sekarang kita pasang kabel. Di sini kabel yang warna biru. Oke, sudah. Sekarang kita pasang kabel yang berwarna merah. Setelah itu kita akan solder agar lebih rapat sambungannya dan tidak terjadi lompatan arus listrik. Jadi kita perlu solder. Jadi ini langkah selanjutnya, kita solder ya.
Oke, setelah selesai kita solder, kita periksa bagian-bagiannya apakah ada yang meruncing. Kita bisa tang ya agar dia tidak runcing, karena jika ada yang runcing, timahnya yang meruncing, dia akan melukai selongsongnya dan solasinya, sehingga dia akan melukai juga kawatnya pada saat kita ikat nanti. Jadi itu kita periksa apakah ada yang runcing, karena jika ada runcing itu bisa merusak email ya, merusak email yang lainnya, merusak solasinya sehingga dia tembus keluar, dan itu bisa mengakibatkan dinamo kita korslet jika dia terhubung antara lilitan yang satu dengan lilitan yang lainnya. Langkah selanjutnya kita beri isolasi untuk amannya ya, kita beri isolasi. Oke, ini selanjutnya yang ketiga, setelah kita beri isolasi, kita akan memberikannya selongsong. Jadi ini adalah selongsong, kita akan beri selongsong, kita pasang selongsong. Jadi selongsong ini berfungsi sebagai isolator, pencegah korslet juga ya, pencegah korslet. Ini bisa kita pasang di sini. Jadi untuk mengingatkan saja, jadi kawat yang digunakan ini adalah kawat 0,50, jumlahnya itu adalah 78 lingkar, bukan 78 tapi 87 lingkar, dan yang kedua itu adalah 148 lingkar. Oke. Ya, jadi berat kawat yang digunakan ini itu 7 ons, karena dia memakai kawat tembaga, dan kita ganti dengan tembaga. Jadi keseluruhan berat kawatnya itu adalah 7 ons. Dia memakai 7 ons tembaga ya. Kalau saat dia memakai kawat aluminium, dia sekitar 3 ons kalau tidak salah, itu 3 ons. Jadi perbedaannya cukup banyak ya, dan kualitas kawat juga jauh berbeda. Jika kualitas kawat untuk tembaga itu pasti lebih bagus dari kualitas untuk kawat Alma. Jadi lebih bagus ya. Yang salah ini lilitannya lebih bagus dari lilitan sebelumnya, karena kita sudah mengganti dengan kawat yang lebih bagus, yaitu kawat tembaga, dimana suhu ketahanan suhunya itu lebih bagus dibanding dengan aluminium. Oke. Sekarang kita proses ikat. Jadi seperti ini. Sebelum kita ikat, kita akan berikan dulu di sini pelapis. Jadi ini pelapis antara ya, pelapis antara. Di sini kita beri pelapis. Ini untuk mencegah korslet antar gulungan utama dengan gulungan bantu. Jadi kita buatkan kertas pelapis seperti ini. Jadi dia memakai 4, ada 4 kertasnya ya. Jadi ada 4 kertasnya. Oke,
sebelum kita pasang kita ikat dulu ini agar dia berfungsi dengan maksimal. Ini harus kita selipkan di antara lilitan seperti ini. Jadi agar pengamannya ini berfungsi dengan baik, kita masukkan di antara kawatnya. Terus kita ikat. Ya. Ini agar ketika ada berlebihan panas, maka fuse ini akan berfungsi dengan baik. Dia akan segera memutus. Arus listrik yang masuk ke lilitan kita. Jadi ini fungsinya sangat luar biasa ya. Dia mengamankan lilitan kita pada saat ada masalah terjadi panas lebih, dia akan mengamankannya. Oke, sekarang kita beri kertas pelapis ini. Jadi cukup seperti itu. Oke. Oke. Sekarang kita ikat lagi ini. Oke, ini kekurangan selongsong, kita beri dulu ke selongsongnya. Oke, sekarang kita akan ikat. Proses ikat. Setelah kita ikat, kita akan beri serlak. Oke, sekarang kita akan ikat dulu. Saya akan mengambil benangnya. Jadi panjang benang yang kita gunakan itu sekitar kurang lebih 2 meter. Jadi kurang lebih 2 meter. Ya, jadi benang yang kita gunakan itu kurang lebih 2 meter. Kita memakai benang godam. Jadi ini benang penjahit, ini benang penjahit karungnya. Biasanya kita pakai benang yang seperti ini. Oke, ini benangnya bisa kita beli di tempat penjual ikan. Bukan penjual ikan ya, tapi di penjual ya, yang di penjahit. Salah kalau di penjual ikan ya, mungkin Anda tidak akan dapat kalau di penjual ikan. Oke, kita ikat dulu. Jadi bebas, kita mau mulai dari mana ikatnya, bebas. Pertama itu kita kendorkan dulu pengikatnya. Jadi ini tidak langsung kita tarik keras,
kita kendorkan yang pertama sampai selesai. Oke, kita lilit kendor saja dulu. Jadi ini 24 alur, 24 alur ya, satu persatu, jangan dilangkahi agar ikatannya kuat. Jadi jangan kita langkah-langkahi alurnya. Jadi semua kita masukkan 24 alur. Oke, jadi ini channel saya Wahyuling, youtube.com ya. Jangan lupa like and subscribe, jangan lupa berbagi, jangan lupa bagi, share sebanyak-banyaknya agar orang lain juga yang membutuhkan bisa mengetahui, bisa tahu bagaimana cara melilitnya. Jadi ini video saya terbagi 3. Pertama melilit kumparan utama, kemudian yang kedua kumparan bantu, yang ini yang terakhirnya, yang ini sampai selesai ya, sampai proses pengetesan. Ini bagian ketiga. Oke ya, jadi jika Anda ingin belajar melilit, Anda bisa melihat video saya ini. Jika Anda ada teman Anda yang berminat, Anda bisa memperlihatkannya. Dan ini gratis, tanpa bayar ya. Dan saya harap semoga bermanfaat. Itu saja, satu pesan saja, jika Anda sudah mahir, Anda juga harus berbagi kepada yang ingin belajar ya. Jadi masalah ilmu itu kita jangan pelit. Masalah apa yang kita ketahui itu, jika kita tidak bagi, itu tidak ada gunanya, karena kita tidak akan membawanya sampai mati ya. Jadi jika kita berbagi, salah itu akan bernilai pahala bagi kita. Jadi jangan lupa berbagi. Ini habisnya dia mau kabur ya, dia terlempar. Jadi jika kita mengikat dinamo seperti ini, kita tidak langsung tarik sekuat-kuatnya, tapi kita cukup mengkendornya dulu sampai selesai. Setelah itu barulah kita mengerasinya, karena jika kita langsung mengerasi, maka dia akan amburadul ya, kertasnya akan naik turun. Nah, itu akan memperlambat proses mengikat kita. Jadi baiknya kita selesaikan dulu, ikat satu kali, kendor. Setelah itu kita rapikan seperti ini. Kita rapikan ya. Setelah kita rapikan sedikit,
barulah kita akan mengikat sampai keras ya. Jadi kita ikat di sini pertama dulu, kita ikat sampai betul-betul kuat. Jadi ini bisa kita pakai gagang tang pemegangnya untuk memukul-mukulnya, karena dia ini semacam plastik ya, jadi tidak apa-apa, asal bukan besi, jangan besi. Ikat. Ini kita keras ya.
Oke, sudah selesai kita lilit. Maaf, selesai kita ikat ya. Kita rapikan dulu. Sekarang kita tes penutupnya. Oke. Oke, aman. Sekarang kita serlak. Jadi kita serlak ini serlak bukan saya promosi ya, cuma yang biasa saya pakai itu serlak ebek, dia cepat kering. Jadi di sini saya tidak promosi merek serlak, tapi saya hanya memberitahu bahwa yang saya pakai itu merek ebek ya, dia cepat kering. Jadi ini warnanya, jadi ini adalah lem gulungan ya, kita sebut serlak, bukan Sherlock ya, tapi serlak. Oke, kita lapisi dulu dengan kardus supaya dia tidak menetes ke kertas ya. Oke, setelah kita serlak, ini ada kertasnya. Jadi ini kertasnya dia lewat ya. Jika kita langsung memasukkan as dinamo, dia akan kandas. Jadi ini kertas akan kita pukul dulu turun. Kita pukul dengan menggunakan besi tipis.
Jadi ini besi tipis yang kita pakai untuk menekan. Jadi ini kita tekan seperti ini, kemudian kita pukul ya, pukul turun. Oke, jadi di sini saya akan memperlihatkan caranya. Oke, saya atur dulu kamera. Oke, gini. Kita pukul ya, seperti ini. Ini untuk membuat kertasnya turun. Oke, ini jadi semuanya 24 kita turunkan. Oke, sudah selesai. Oke, jadi ini sudah turun semua. Ini bisa dilihat di sini. Jadi sudah turun semua ya. Jadi ketika kita masukkan asnya, dia tidak akan kandas lagi. Baik, sekarang kita akan pasang asnya. Kemudian kita akan tes. Jadi ini asnya kita akan pasang, kemudian kita akan tes. Oke. Yang pertama kita pasang itu adalah ini ya, bagian bawah. Kita pasang dulu, masuk kabelnya di sini. Jadi ini bisa kita langsung tes karena serlaknya cepat kering ya. Jadi meskipun belum terlalu kering, tapi ya sudah agak kering lah. Jadi bisa kita langsung tes. Bisa kita langsung tes, oke. Oke. Sudah masuk
seperti ini. Kita cek dulu ya. Kemudian selanjutnya kita pasang asnya, tutupnya. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita pasang bautnya. Oke, kita pasang baut. Kemudian kita pasang mor. Oke, ini mornya kita pasang. Oke, nanti ini baut yang kita kalau ini nanti ya, karena kita mau tes saja dulu. Kita mau tes. Jadi ini kita pukul-pukul kiri kanan supaya dia bagus berputar. Nah, ini ya, supaya dia bagus berputar seperti ini. Kita pukul-pukul kiri kanan. Begini ya. Kanan kiri. Oke. Oke, sudah. Sekarang kita akan tes. Di langkah berikutnya itu adalah langkah pengetesan. Oke, sebelum kita tes, kita lepas kupas dulu kabelnya seperti ini. Jadi ini memakai kapasitor 11 mikrofarad, namun ini kita hanya mau mengetesnya. Jadi cara memasang kapasitornya itu sangat mudah. Jadi bisa kita lihat gambar di sini. Jadi di sini ada gambar. Oke, lihat. Sini ada gambar. Jadi ini black ya, fuse. Ini ada black, ini black tanda fuse. Ini ada simbol fuse. Itu warna hitam ini. Jadi warna hitam langsung listrik 0 atau pasa bisa. Kemudian ini yang red dan blue kita pasang kapasitor. Jadi kita pasang kapasitor seperti ini. Oke. Setelah kita pasang kapasitor seperti ini, nah sekarang kita akan mengetes. Jadi nanti ini, oke, saya akan tes dulu dengan ini kabel stekernya ya, kabel colokan. Oke. Oke, kita lihat dulu. Oke, sekarang kita akan tes. Jadi ini
Jadi ini ya. Nah, ini langsung kita masukkan arus listrik pasah atau netral. Jadi ini warna hitam. Kita bisa jepit seperti ini. Kemudian ujung yang satunya ini kita bisa tes ini apakah ini putar kanan atau ini putar kiri ya. Kita bisa tes seperti itu. Karena ini dia bolak-balik. Kita akan mengetes apakah dia di kanan putar kanan atau di kiri putar kanannya. Oke, kita akan colokkan dulu listriknya. Oke, sudah kita colok, kita tes dulu. Berarti dia putar kanan yang biru. Sekarang kita tes yang warna merah. Oke, dia putar kiri. Jadi gulungan kita sudah berhasil ya. Sekarang saya akan tes putar lama. Jadi ini kanannya. Oke, sekarang saya akan pegang supaya dia tidak ya. Jadi tadi sudah saya tes putaran kanan kirinya. Jadi sudah bagus ya, sudah berputar kanan dan kiri. Sekarang kita tes putaran continue. Oke. Jadi ini sudah baru selesai kita ikat, kita lem, terus kita tes dan alhamdulillah sudah berputar dan sudah bagus. Oke. Jadi sekian dulu video saya. Jangan lupa like and subscribe.